Besok si Dava ulang tahun tau. Oh iya kah? Berarti besok kita harus ngerayain 2 orang dong sekaligus di kelas D. Emang satu lagi siapa? Itu si Rehan, kan besok dia ulang tahun juga. Oh, bisa gitu ya? Padahal di kelas kita cuma ada 30 orang loh. Asli cuy, kok bisa ya dalam 365 hari mereka ulang tahunnya sama? Menarik. Menarik. Kira-kira peluangnya berapa ya? Asik gitu. Oke, sebelumnya selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Jadi di sini aku gak sendiri nih bersama partnerku Danis. Halo! Jadi kita mulai. Apa sih birthday problem itu? Sebelum lanjut, aku dan Danis perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, namaku Muhammad Iqbal Fikri dengan NPM 14061200034 dari jurusan Statistik FMIPA Unpad 2025. Lalu, lanjut ke temanku Danis. Dan perkenalkan, namaku Danis Kaneza Mas Setiawan dengan NPM 1406120500016 dari jurusan Statistika FMIPA Unpad 2025. Gak pakai lama, langsung aja lanjut. Menurut kalian nih, butuh berapa orang minimal biar dalam satu kelas berisi 30 orang memiliki 2 orang yang ulang tahunnya sama? Pasti banyak lah, kan ada 365 hari, minimal 100 orang mungkin. Kalau kata aku, cuman cukup 23 orang aja udah 50% tahu. Hah? Emang iya? Masa sih? Kenapa ini terasa aneh? Karena kita mikirnya itu salah. Kita ngebandingin jumlah orang sama 365 hari. Padahal yang penting bukan itu, tapi jumlah pasangannya. Jadi, semakin banyak orangnya, semakin banyak pasangan yang bisa terbentuk. Tapi, gimana cara ngitungnya? Kita nggak langsung hitung peluang ada yang sama, tapi kita balik. Peluang semua beda. Maksudnya gimana, Bang? Bayangin gini. Misal, ada 365 kursi. Setiap kursi itu kita anggap tanggal. Orang pertama bebas duduk di mana aja. Orang kedua juga bebas. Tapi, kalau kita mau semua beda, dia nggak boleh duduk di kursi yang sama. Orang ketiga juga sama, nggak boleh duduk di kursi yang udah dipakai. Jadi, kursinya tetap 365, tapi kursi yang aman makin sedikit. Jadi, makin banyak orang, makin susah semuanya beda. Jadi, kalau dijadiin angka, orang pertama peluangnya 365 per 365. Orang kedua, peluangnya 364 per 365. Orang ketiga, 363 per 365, dan seterusnya. Kenapa dikali, Bang? Karena semua peluang ini terjadi secara berbarengan. Semua orang itu berbeda-beda. Nah, yang kita cari itu sebenarnya bukan yang ini. Tapi, peluang ada yang sama. Jadi, tinggal 1 dikurang. Nah, pas dihitung, 10 orang itu melalui perhitungan di rumus tadi itu jadi 11%, dan di 20 orang itu jadi 41%, dan di 23 orang itu peluangnya 50%. Ini bukan soal 365 hari, tapi soal interaksi antar orang. Nah, jadi makin banyak orang, peluang tabrakannya itu naiknya cepet banget. Namun, kalau ada 366 orang, bagaimana ya? Kalau sudah begitu, peluangnya bukan lagi besar, namun menjadi pasti. Dikarenakan 366 orang dibagi 365 akan menghasilkan 1 lebih. Karena itu, peluangnya sudah pasti. Nah, misal kita memakai permisalan kursi tadi, di sini 365 orang udah duduk di kursinya masing-masing yang berbeda. Kalau 1 orang lagi mau duduk, udah pasti duduk bertumpuan dari salah satu 365 kursi yang sudah diduduki. Tapi apakah ini without replacement? Kelihatannya iya, tapi sebenarnya enggak. Setiap orang tetap punya 365 kemungkinan. Tapi saat kita hitung semua beda, kita paksa tiap orang beda dari sebelumnya. Makanya kelihatannya kayak without replacement. Jadi, pelajaran penting yang bisa diambil adalah Intuisi kita sering salah di probabilitas. dan kadang hal yang terlihat kecil ternyata sangat besar. Jadi, di kelas kalian, kemungkinan besar udah ada yang ulang tahunnya sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.